lagi di Autobiz on Location bersama saya Serliana Salsabila, dan kali ini saya akan mengajak Anda sobat otomotif untuk menjajal atau test drive dari mobil yang sangat istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini adalah mobil listrik pertama dari Rolls-Royce yang listrik. Ini dinamakan Spectre. Gimana sih istimewanya? Yuk kita lihat. Ini dia electric vehicle pertama dari Rolls-Royce, namanya Spectre. Kita lihat dari luarnya memang udah gagah banget, udah ganteng banget ya. Dari roda aja ini, dia punya ban paling besar di Rolls-Royce, ada sekitar 23 inch, di mana rata-rata untuk Rolls-Royce ini biasanya 22 inch ya. Dilihat ya, velgnya juga wah berkilau banget. Ya kan? Nah kalau misalnya kita lihat sedikit, mungkin fasad depannya ini sedikit mirip dari Phantom Coupe ya. Untuk keluaran lama, ini ada lagi di Spectre ini. Bisa dilihat, wow gagah banget kan. Nah saya lebih penasaran dalamnya sih. Tapi sebelum saya nunjukin dalamnya, di sini ada yang bikin unik banget dan luxury banget. Dan ini hampir kita nggak akan sama kayak orang lain. Mungkin dari coach lainnya. Nah coach lain ini pemirsa yang garis di sini Rolls-Royce punya. Nih bisa dilihat, dia hand painted atau handmade. Jadi memang digambar pakai tangan orang ya, digambar pakai tangan orang, dan untuk warnanya semua itu customizable banget. Jadi bisa di custom sesuai apa mau kita, apa mau penggunanya. Wah cakep banget kan ya. Saya udah nggak sabar banget untuk nunjukin gimana interior dalamnya. Yuk ikutin. Nah kita buka mobil Sultan ini. Kalau kita lihat dari luar aja, ini interior udah cantik banget, udah elegan banget. So classy, so fancy ya. Bisa dilihat di bawah juga ini banyak banget udah ada bulu-bulunya ya. Ini nggak seperti mobil pada umumnya, dan memang ini semuanya untuk customizable. Jadi saya akan menunjukkan detailnya lagi ketika saya test drive ya. Saya akan mencoba taxi ride atau sebagai penumpang. Yuk! Kita semua pasti tahu kalau misalnya kita nyetir di Jakarta itu pusing banget ya, karena ada suara klakson dari sana sini, lalu juga suara kemacetan dan lain-lain. Kalau kita naikin Rolls-Royce, terutama yang Spectre ini, memang kedap banget suaranya. Untuk suara dari luar ke dalam ini benar-benar kedap banget, dan cenderung mesinnya juga ini halus banget, nggak berisik pemirsa. Ditambah lagi Spectre kan EV gitu ya, jadi kalau EV kan memang untuk suara tuh yang dikeluarkan atau getaran tuh yang dikeluarkan ini minimal banget. Jadi bener-bener senyaman itu gitu, jadi minim goncangan ya terutama. Dan kalau kita ngomongin soal pengoperasian mobil ini, jadi untuk hanya di seri Spectre aja ini bisa mengoperasikan mobil melalui handphone. Nah apa nih uniknya? Jadi untuk pengguna Rolls-Royce yang Spectre ini, dia bisa buka pintu, buka jendela, bisa nyalain AC, dan lain-lain melalui aplikasi yang namanya Whispers. Dan ini hanya eksklusif dimiliki oleh pengguna atau pemilik dari Rolls-Royce saja. Wah luar biasa, jadi so fancy, so classy banget. Dan itu yang menjadi istimewanya juga. Dan gak hanya itu, kalau misalnya kita ngomongin audio nih ya, di sini audionya bener-bener cuma dimiliki dari Rolls-Royce saja. Jadi memang untuk si Spectre ini, untuk audionya, audio khusus dari Rolls-Royce, nggak ada yang lain. Pak Made boleh digedein Pak suaranya, kita coba cek ombak dulu nih untuk suaranya ya. So clean. Dan pemirsa, sudah bersama saya Kak Valencia selaku Public Relation Rolls-Royce Motorcars Jakarta. Halo Kak Valencia, terima kasih sudah. Aku tadi diajak untuk test drive ya, dan sekarang kita ngobrol lagi menjadi passenger di Spectre. Iya, gimana tadi rasanya? Aduh luar biasa. Tadi kan sempat dibawa ngebut gitu ya, itu nggak kerasa banget. Ditambah EV, ditambah lagi punya Rolls-Royce gitu kan. Jadi memang bener-bener experience yang sebenarnya aku cobain tuh nggak ada di mobil EV lainnya. Benar kayak gitu. Yes, it's good kamu experience itu, karena bagi Rolls-Royce bukan EV-nya banget yang kita tekankan, tapi it's a Rolls-Royce first, electric second. Jadi biar bagaimanapun tetap dapat feel-nya mengendarai Rolls-Royce meskipun dalam
sekarang bentuknya electric vehicle. Oke Kak Valen, tapi boleh ceritain nggak sih ini untuk tipe Spectre ini, Spectre sudah berapa lama di Indonesia? Kita memperkenalkan Spectre di Indonesia pertama kali itu bulan November 2023. Lalu kita mulai mengadakan driving experience yang pertama di Jakarta bulan Februari. Kita juga sempat ke Surabaya untuk mengadakan event sejenis. Dan akhirnya kita bisa membawa Spectre dengan model yang lainnya ke Indonesia. Dan kali ini ada lagi di Jakarta. Oke, jadi ini pun saya agak sedikit salfok ya kalau misalnya pemirsa atau sobat otomotif bisa lihat ya di kepala kita nih udah ada Starlight Headliner ya. Betul namanya sekali, ya. Starlight Headliner. Ini cuma aja di Spectre dong ya Kak? Untuk Starlight Headliner bisa ada di semua model Rolls-Royce karena optional sifatnya, jadi bisa dipilih. Tapi kalau di pintu memang baru ada di Spectre saja. Jadi kalau yang sekarang Shirley duduk, ini namanya Cannondale wood, jadi dia kayu, bisa juga berupa leather, kulit, atau sama seperti Headliner bentuknya Starlight, jadi semuanya lampu di pintu. Jadi semuanya lampu ya. Tapi memang di Indonesia tuh banyak juga kayak untuk custom si Starlight-nya ini di pintu-pintunya. Pastinya, karena ini bisa di customize, bisa di bespoke. Misalkan mau ada rasi bintang sesuai dengan tanggal lahirnya Shirley. Misalnya Leo nih. Ya, atau rasi zodiak juga bisa. Oh bisa ya? Bisa. Wah luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya kita melihat untuk demand di pasar Indonesia nih Kak, Rolls-Royce terutama yang Spectre, EV pertamanya Rolls-Royce gitu. Ya. Gimana sih Kak Valen? Demand-nya luar biasa baik semenjak kita perkenalkan di Indonesia, dan tentunya hingga saat ini masih cukup banyak inquiry yang masuk, dan tentunya memang butuh waktu untuk bisa mendatangkan setiap unit Spectre ke Indonesia berdasarkan level kesulitan personalisasinya. Tapi respon yang kami terima sangat baik, dan tentunya kami berharap Spectre bisa diterima dengan lebih baik lagi setelah adanya driving experience seperti yang tadi Shirley sudah coba. Oke, jadi memang ini untuk kita test drive nyoba unitnya aja nih harus menunggu lama ya kayaknya. Karena ternyata sold out. Sebenarnya gini, karena setiap unitnya Rolls-Royce itu dibuat, ada beberapa yang bahkan menggunakan handmade ya, seperti contohnya coach line yang tadi. Depan tadi betul itu memangnya hand painted. Jadi karena levelnya yang sangat detail dalam pembuatan dan juga sangat spesifik untuk permintaan warna misal dan lain-lain, jadi proses cukup lama. Jadi memang tidak semudah dan secepat itu untuk bisa datang pesan lalu order dan datang ke sini. Unitnya tidak secepat itu memang. So you're very lucky to have this opportunity today. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Valen dan timnya ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin harga, kita semua sudah tahu brand Rolls-Royce ini so luxury gitu ya. So fancy, so classy dan lain-lainnya. Ini untuk harga ini bisa start from berapa sih Kak untuk estimasi gitu? Apa mungkin ini memang kan ini kan dolar ya Kak ya? Beli pakai dolar atau pakai untuk currency GBP, pound sterling kan? Pound sterling ya? Yes. Oke, kalau misalnya kita beli si Rolls-Royce yang Spectre ini kita beli pakai pound sterling gitu. Nah ini kan kursnya masih berubah-berubah gitu kan ya. Jadi memang tidak ada harga yang pasti ya Kak ya? Betul sekali. Sebenarnya kalau pembelian nanti klien di Indonesia akan bayar tetap pakai rupiah. Tapi karena memang setiap pembuatan unit Rolls-Royce itu dilakukan di Goodwood dan level personalisasi bespoke yang berbeda dari setiap klien sesuai dengan preferensinya, dan tentunya ada currency exchange juga, akan membuat harga juga tidak pernah ada harga yang dipatok secara spesifik untuk Rolls-Royce karena semuanya tergantung dengan level bespoke yang dipilih oleh klien. Cuma kalau aku lihat nih yang beredar di internet gitu kayak aku sempat menyelami gitu ya. Memang ini luar biasa expensive ya, so fancy ya, dan bisa MM-an sekian lah gitu ya. Nanti bisa sobat otomotif cek sendiri ya di internet berapa sih orang Indonesia yang udah beli si Spectre ini gitu ya. Dan aku mau tanya lagi Kak, ini kan special banget. But what make this car special or unique gitu Kak? Untuk Rolls-Royce Spectre ya, Spectre ini. Yang pasti ini merupakan elektrik pertamanya Rolls-Royce yang menandakan era barunya Rolls-Royce tentunya. Dan meskipun bentuknya memang elektrik, tapi tetap rasanya berkendaranya itu tetap dapat feels-nya Rolls-Royce. Tadi udah ngerasain juga ya, very quiet, but at the same time it's very powerful. Sempat dibawa juga tadi akselerasi karena Rolls-Royce Spectre ini all-wheel drive, jadi 4 roda penggerak ya, sorry. Dan tentunya very spacious, dan Spectre merupakan
model yang bisa dibilang paling sporty di Rolls-Royce karena 2 pintu tadi, tapi masih bisa untuk 4 orang juga. So it's very convenient untuk daily drive, mau keluar kota pun masih bisa karena jarak tempuhnya yang jauh ya. Kalaupun Shirley harus ngecas di rumah, I think once a week is enough bisa ya. Iya. Jadi kita tinggal coba ya. Tadi sempat saya bilang ke Pak Made gitu ya. Ini tinggal dicoba Pak, dibawa ke IKN gimana? Karena kan kita lihat itu ini mobil kan sporty dan gagah. Jadi memang bisa dipakai untuk ke jalanan yang agak rusak juga masih aman ya Kak ya? Bisa. Tadi kita sempat lewatin juga ya, sedikit agak bumpy, tapi di sini nggak terlalu shaky sih. Iya, dan minim goncangan banget gitu ya. Jadi di bawah ngebut mungkin kita nggak akan mual sih. Gitu. Very convenient ya. Very convenient. Thank you Kak Thank you very much. Terima kasih sudah menyempatkan untuk CNBC Indonesia dan sudah mengizinkan aku untuk mencoba. Semoga rezeki ya di tahun depan ya. Karena kan tahun depan katanya mau ada yang launching lagi ya Kak Valen. Betul sekali, kita berencana untuk bisa melaunching model baru dari Rolls-Royce di showroom barunya Rolls-Royce nanti di Eurocars Group Indonesia Headquarter. Jadi tunggu tanggal mainnya, pastikan untuk datang juga. Oke, terima kasih. Thank you so Dan much. begitulah pemirsa perbincangan saya bersama Kak Valencia selaku Public Relation Manager Rolls-Royce Motor Cars Jakarta. CNBC Indonesia Beyond Business.